Kak Desni. Kenapa Kak Berman? Kamu kenapa sih mukanya begitu? Kok lesu banget? Aku bingung nih Kak Berman mau ngapain. Kok bingung sih? Iya mau ngapain semuanya aduh pokoknya bingung bingit hari ini. Gak tahu kenapa. Kamu gak perlu bingung harusnya. Tahu nggak? Kak Karena Berman? hari ini adalah hari Jumat. Hari Jumat adalah ibadah Ebenkis Ministry. Oh iya Kak Berman, aduh kok aku bisa lupa ya. Aduh makasih loh Kak Berman udah mengingatkannya. Iya, harusnya kita hari ini bersuka cita dong. Pasti dong Kak. Iya. Pasti adik-adik di rumah juga sudah nungguin kita nih Kak. Pastinya mereka udah antusias banget pasti di rumah. Benar Kak, yuk kita sapa Kak. Yuk. Shalom, Selamat sore adik-adik. Bersama kami kakak-kakak Ebenkis Ministry. Nah adik-adik yang di rumah pasti sudah gak sabaran lagi kan untuk memuji mulakan Tuhan. Benar. Nah kakak mengundang untuk kita bangkit berdiri karena kita akan nyanyikan pujian kita nih Kak. Yel Yel Ebenkis Benar. Ministry. Kakak mengundang adik-adik yang di rumah maupun di studio bangkit berdiri kita nyanyikan pujian kita Yel Yel. Hey all join in, hey all join us. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita bagi nama Tuhan. Hey oh, join in. Hey oh, Join us. hey oh, join in. Hey oh, join us. Ebenkis be strong, Ebenkis be brave, Ebenkis be strong, together we'll be brave. Serukan pada dunia, serukan pada dunia bahwa kita Berbeda, kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Ebenkis, puji mulia Tuhan. Bersama Ebenkis, Tuhan persatukan. Tetap bersuka cita ya adik-adik yang di rumah maupun di studio. Kita naikkan pujian Yel kita sekali lagi kita katakan, hey all join in, hey all join us. sama-sama yuk. Hey oh, join in. Hey oh, join us. Hey oh, join in. Hey oh, join us. Ebenkis be strong, Ebenkis be brave. Ebenkis bisa. Together we'll be brave. Serukan pada dunia. Serukan pada dunia kalau kita berbeda. Kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Ebenkis, Puji mulia Tuhan. bersama Ebenkis, Tuhan persatukan. Bersama Ebenkis. Puji mulia Tuhan. Bersama Ebenkis. Tuhan persatukan. Tuhan persatukan. Tuhan persatukan. Ebenkis be strong. Kak Berman. Ya, kenapa Kak Des? Kak Des nih mau bertanya nih sama Kak Berman. Ya. Kasih itu apa sih Kak? Kasih itu ya. Kasih itu sih menurut Tuhan Yesus, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ya terus Kak? Kasih itu penyayang. Oh penyayang. Iya. Terus Kak? Kasih itu masih banyak sih. Oh banyak ya Kak? Masih banyak. Dan paling penting ya Kak, kasih itu sangat indah. Iya dong. Dan Kak, kita punya lagunya loh. Masa? Iya, jangankan lagu, gerakannya pun kita punya. Loh kalau begitu kita nyanyikan aja kalau gitu. Ayo Kak, adik-adik yang di rumah maupun di studio tetap semangat, tetap bersuka cita memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian, kasih Yesus indah oh indah. Mari dengan bersemangat adik-adik. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Sekali lagi kasih Yesus indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari Pelangi lebih indah dari bintang di langit. Lebih
adik-adik yang di rumah dan studio, sekali lagi ya kita naikkan pujian ini lebih bersuka cita lagi. Kasih Yesus indah oh indah. Yuk. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Sekali lagi kasih Yesus indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Adik-adik, saat ini kita mau berdoa. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan pada sore ini. Kami mau datang padamu ya Tuhan, anak-anakmu dalam ibadah Eben Kids Ministry Tuhan. Tuhan, Kau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tapi ya Tuhan, kami mohon pelayakan-Mu Tuhan, supaya kami berkenan Tuhan untuk memuji Engkau, memuliakan juga Engkau ya Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan untuk memuliakan-Mu Tuhan. Terima kasih, berikan sukacita, semangat yang baru untuk kami mulai ibadah kami ini Tuhan. Kami menjalankan ibadah kami ini ya Tuhan Yesus, dalam tangan pengasihan-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya adik-adik, Kak, Kenapa Kak Berman? aku nih sering loh merasakan hati ini hancur begitu. Oh ya, kok bisa? Ya nggak tahu lah Kak, kadang-kadang suka hancur gitu aja kadang-kadang. Oh, pasti hati Kak Berman lagi sedih ya. Ya mungkin bisa jadi sedih gitu. Kak nggak boleh sedih karena kita punya Tuhan Yesus. Oh iya, aku lupa Kak. Dan ada juga lagunya yang mengatakan hati yang gembira adalah obat. Dan obat itu adalah Tuhan Yesus sendiri kakak. Oh iya Kak. Iya Kak, yuk kita nyanyikan lagu. Ada lagunya juga? Ada Kak, bahkan ada gerakannya malah. Wow, keren mari kita nyanyikan kan, Kak? pujian ini Kak. Ayo adik-adik di rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita mau rayakan pujian ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Hati yang gembira adalah obat. Yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi adik-adik kita nyanyikan pujian ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Kak Berman, tahu nggak kasih itu tidak boleh marah-marah loh. Oh ya? Iya, kasih itu harus sabar, bahkan harus mengasihi sesamanya. Ya kita harus begitu. Iya dong Kak Berman, kita punya lagunya loh Kak. Punya lagunya lagi? Iya, gerakannya juga ada. Wow. Mau Kak? Mau dong. Kita nyanyikan lagu pujian itu ya. Ajakin anak-anak dong. Asik. Yuk. Adik-adik Eben Kids yang di rumah maupun di studio, kita terus memuji Tuhan. Bersorak melompat bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian KASIH. Masih dalam posisi berdiri adik-adik, kita masih memuji Tuhan. KASIH, 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 kasih. Sekali lagi kita katakan KASIH. KASIH, 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 kasih. Kasih itu apa adik-adik? Kasih itu sabar, Tidak suka marah-marah, sayang ke
adik-adik tetap tersenyum, bersuka cita, memuliakan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. KASIH. Yuk sama-sama yuk. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. KASIH. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi adik-adik ya, kita nyanyikan pujian ini. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, Seperti kasih. Kasih itu apa? kasih itu apa? Tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih. Sayang kepada teman. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kak Des, Iya, Kak Berman, kenapa lagi, Kak? gini Kak Des, banyak tuh orang yang bilang kalau hari ini harinya Tuhan. Iya, benar. Tapi yang lebih benarnya lagi, Kak Berman, semua hari dari hari Senin sampai hari Minggu itu semua harinya Tuhan. Oh iya? Iya, Kak. Bahkan Kak, aku pernah dengar loh lagunya dan ada gerakannya. Nampaknya asik tuh dinyanyiin. Asik banget, Kak. Apalagi kalau kita mau lompat memuji Tuhan. Boleh. Boleh dong, Yuk Kak. kita ajakin yuk adik-adik di bawah. Ayo, Kak. Adik-adik di rumah, mari kita panggil lagi. Kita mau nyanyikan pujian ini. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukacita. Yuk bersama Tuhan mari kita nyanyikan pujian ini adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, Harinya Tuhan. mari Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini adik-adik. Melompat bagi Tuhan, bersukacita bagi Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan, amin. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, Kak Berman, kan kita udah memuji Tuhan nih. Benar. Jangan terus memuji Tuhan, Kak. Waktunya kita harus menaikkan firman Oh Tuhan. iya, tentunya yang lebih penting ya. Iya dong, Kak. Adik-adik di rumah, Kakak persilakan untuk duduk kembali, ambil posisi yang baik, pikiran yang tenang, hati yang tenang. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Mari adik-adik dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian ini. Nyanyikan pujian bagi nama Tuhan adik-adik. Mari kita memanggil Tuhan adik-adik. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang.
Katakan memimpin menuntun. Memimpin menuntun Setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik di rumah, kita terus menyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita undang Yesus masuk dalam hadirat kita. Kita naikkan Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun. Memimpin menuntun Setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Katakan memimpin menuntun. Memimpin menuntun Setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik yang di rumah maupun di studio, mari kita naikkan ucapan syukur kita. Kita naikkan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan sangat baik, kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan masih menjaga lindungi kita. Dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Dia maha kuasa, Dia perkasa dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan Yesus adalah kekuatan dan harapan kita. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Yesus ku panggil, Yesus ku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan memimpin menuntun. Memimpin menuntun Setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosa. Katakan sekali lagi memimpin. Memimpin menuntun Setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik yang diberkati oleh Tuhan, Sobat Eben Kids yang luar biasa. Hari ini di tahun 2021 loh, kayaknya harus baru dong. Seperti kakak nih, pakai topi baru nih. Adik-adik, pasti banyak yang baru ya yang terjadi di tahun 2021 ini ya. Ada yang baju baru, sepatu baru, apalagi banyak. Tapi yang terpenting adik-adik harus tahu karakter kita atau sifat kita atau perbuatan kita juga harus baru dong. Jangan tetap sama. Nah, hari ini kita akan membahas satu karakter tentang bagaimana kita menjadi orang yang sabar dan tidak menjadi pemarah dan tidak pelit. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Anak-anak Eben Kids, kami boleh bersyukur bersekutu bersama di dalam live streaming ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami mengerti firman-Mu dan menjadi pelaku kebenarannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-29 ayat 22. Kata firman Tuhan, si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Sekali lagi, si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Nah adik-adik, kita bersyukur karena apa? Karena di tahun yang baru ini kita masih bisa bertemu lagi di acara Eben Kids. Adik-adik harus tahu bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diampuni dosanya oleh Tuhan. Sudah terima Tuhan Yesus. Kalau kita sudah terima Tuhan Yesus berarti kita harus menjadi anak-anak yang baru.
Nah, ini adalah sifat yang tidak boleh ada dalam diri kita. Boleh marah, tapi kita tidak boleh menjadi pemarah. Kalau kita marah ya oke, selesai, marah-marah aja, tapi jangan menjadi pemarah. Kalau pemarah itu tiap hari marah, kerjaannya marah-marah melulu, udah marah pelit lagi. Wah, itu perbuatan yang nggak baik ya adik-adik. Nah, adik-adik harus tahu bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa si pemarah itu akan menimbulkan pertengkaran. Karena apa? Orang tidak suka sama yang suka marah-marah. Dikit-dikit marah, pasti nggak ada yang temannya. Kalau kita suka marah-marah, nggak ada yang nemenin sama kita. Dikit-dikit disuruh mamanya marah, disuruh papanya marah. Terus apa lagi? Disinggung temannya, marah. Nggak boleh dong marah-marah. Kita harus menjadi anak yang sabar. Apalagi jadi anak yang pelit. Jangan jadi anak yang pelit ya adik-adik. Harus menjadi anak yang baik. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita mau dengarkan satu dulu video untuk kita mengerti kenapa kita tidak boleh marah, kenapa kita tidak boleh pelit. Yuk, kita saksikan videonya yuk. Selamat menyaksikan. Pada suatu malam tahun baru, orang-orang berlarian menuju suatu tempat. Seorang pria tua yang pelit dan galak, Tuan Scrooge, melihat keluar jendela dari tempat kerjanya. Tidak masuk akal. Semua orang ini berlarian di tengah cuaca dingin. Aku benci malam tahun baru. Tuan Scrooge duduk di mejanya dan mulai memeriksa daftar orang-orang yang berutang kepadanya. Dengan ragu, pembantunya datang bertanya, Apakah aku boleh pulang lebih awal hari ini? Ini malam tahun baru dan aku harus membeli hadiah untuk putraku. Tidak boleh, Tuan. Hadiah? Konyol sekali. Dan kenapa harus membelinya di hari terakhir? Harusnya kau beli lebih awal. Dengan sedih, pembantunya kembali bekerja. Pada saat itu, terdengar ketukan di pintu. Seperti majikannya yang galak, anjing Tuan Scrooge menyala ke pintu. Pembantu Tuan Scrooge membuka pintu. Keponakan Tuan Scrooge mengunjunginya. Dia mengundang Tuan Scrooge untuk makan malam di malam tahun baru. Tapi karena Tuan Scrooge tidak suka tahun baru, dan menurutnya perayaan itu tidak perlu, lagi-lagi dia menolak untuk datang. Setelah keponakannya pergi, terdengar ketukan lagi di pintu. Oh, apa lagi? Biarkan aku sendiri supaya aku bisa kerja. Kali ini dua pria masuk dan bertanya apakah Tuan Scrooge mau menyumbang untuk anak yatim piatu. Tuan Scrooge menolaknya. Pergilah, cari tempat lain. Aku tak punya uang untuk dibuang-buang di jalan. Dengan sedih, kedua pria itu pun pergi. Setelah larut malam, Tuan Scrooge pulang. Dia mengenakan piyama dan duduk di sofa. Kemudian, terjadi hal yang aneh. Jendela dan pintu mulai berayun. Terdengar suara lolongan dari pintu dan suara yang menakutkan memenuhi ruangan. Anjing mulai menggonggong lagi. Awalnya Tuan Scrooge tidak memperhatikan hal ini. Tapi tiba-tiba sesosok hantu muncul di hadapannya. Tuan Scrooge tidak pernah setakut ini seumur hidupnya. Hantu itu adalah teman kerjanya yang baru saja meninggal. Dengan tergagap, Tuan Scrooge berbicara. Kau, tapi bagaimana bisa? Kau sudah mati. Pergi sana. Tinggalkan aku sendiri. Aku tak berbuat salah apapun. Tangan dan kaki hantu itu dibelenggu. Dia memberitahu Tuan Scrooge karena keegoisan dan keserakahannya, dia dihukum. Dan hukumannya adalah berjalan keliling dunia dengan kaki dibelenggu. Dan dia memperingatkan Tuan Scrooge agar jangan membuat kesalahan seperti dirinya. Pergilah dan urus urusanmu sendiri. Kau sudah mati. Kau tanggung saja sendiri. Baiklah, aku hanya ingin memperingatkanmu.
3 hantu lain akan datang mengunjungimu. Salah satunya akan menunjukkan masa lalumu, kemudian masa sekarang, dan terakhir masa depanmu. Tuan Scrooge bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa dan pergi tidur. Tak lama, dia melihat sekilas cahaya. Ketika Tuan Scrooge membuka matanya, hantu anak kecil muncul. Ia adalah hantu malam tahun baru yang lampau. Tuan Scrooge tertegun. Hai, sekarang kita akan menuju ke masa lampau. Ada apa ini? Tolong! Hantu itu membawa Tuan Scrooge kembali ke masa kecilnya. Di sana terlihat Tuan Scrooge saat masih anak-anak. Bersama teman-temannya di halaman sekolah sedang menghias pohon yang mirip pohon Natal. Anak-anak itu terlihat sangat senang. Kau bisa lihat betapa Tuan Scrooge kecil sangat senang. Oh! Kemudian hantu itu membawanya ke rumah bos pertamanya ketika dia masih muda. Semuanya bersenang-senang dengan bos dan keluarganya. Istri Tuan Scrooge juga ada di sana. Mereka menari dan bersenang-senang. Terakhir, hantu itu membawa Tuan Scrooge kembali ke malam tahun baru lain dalam hidupnya. Istrinya mulai menangis. Dulu kita selalu bersenang-senang. Kau dulu begitu perhatian dan mencintaiku. Tapi sekarang kau hanya mencintai uang. Aku tak ada tempat lagi dalam hidupmu. Kupikir kita harus berpisah. Tak tahan melihat pemandangan ini, Tuan Scrooge meminta hantu itu untuk membawanya pulang. Tiba-tiba dia sudah ada di rumahnya. Kali ini, hantu raksasa hijau muncul di hadapannya. Sekarang Tuan Scrooge tambah ketakutan. Ia adalah hantu malam tahun baru masa sekarang. Ikutlah denganku. Mari kita lihat apa yang terjadi pada malam tahun baru ini. Sebelum sempat menolak, Tuan Scrooge mendapati dirinya ada di rumah pembantunya. Di rumah pembantunya yang miskin itu, ada meja makan yang sangat sederhana. Tuan Scrooge pikir semua orang di keluarga itu pasti membencinya. Lalu dia lihat bahwa bukan itu masalahnya. Pembantunya berdiri dan mulai berbicara. Aku mengucap syukur karena Tuan Scrooge memberiku kesempatan untuk bekerja dan membayarku tepat waktu. Kita bisa makan karena dia. Meskipun Tuan Scrooge selalu bersikap jahat kepada pembantunya, dia kaget bahwa pembantunya berterima kasih kepadanya. Kemudian dia melihat anak pembantunya yang sakit. Anak itu duduk di kursi roda di sudut meja. Dia terlihat kurus dan sangat sakit. Tuan Scrooge sangat sedih melihat anak itu. Anak ini sangat sakit dan tidak punya banyak waktu lagi. Setelah mendengar itu, Tuan Scrooge tambah sedih. Lalu hantu itu membawanya ke rumah keponakannya. Seluruh keluarganya terlihat makan dengan senang. Mereka bahkan menyediakan kursi kosong untuknya. Kuharap paman ada di sini bersama kita. Tuan Scrooge tidak menduga akan melihat pemandangan ini. Dia selalu pikir bahwa seluruh keluarganya membenci dia. Pada saat itu, sang hantu bilang bahwa ini saatnya Tuan Scrooge mati dan menunjukkan 2 anak yang ada di balik jaketnya. Ada anak perempuan dan laki-laki. Tapi badan kurus dan wajah mereka yang menakutkan lebih terlihat seperti tengkorak daripada anak-anak. Perhatikan anak-anak ini. Mereka melambangkan orang yang serakah dan tidak peduli. Saat tiba waktumu untuk meninggal, perhatikan anak laki-laki itu. Hantu raksasa hijau pun menghilang. Tuan Scrooge tidak mengerti apa yang disampaikan hantu itu. Tapi tiba-tiba dia dikagetkan oleh suara jam. Sudah tengah malam. Kali ini muncul hantu yang lebih gelap dan lebih menakutkan di hadapannya.
Hantu ini adalah hantu masa depan. Hantu itu membawa Tuan Scrooge ke acara pemakamannya. Orang-orang berkumpul di depan makamnya. Tuan Scrooge kaget melihat wajahnya sendiri di batu nisan. Dia melihat orang-orang berbicara di belakangnya dan betapa mereka lega karena dia akhirnya meninggal. Pada saat itu, Tuan Scrooge sadar bahwa selama ini dia menjadi semakin jahat dan tak seorang pun yang menyukainya. Orang-orang yang berutang kepadanya senang dia meninggal. Lalu dia melihat makam dari putra pembantunya. Beda dengan makamnya, makam putra pembantu itu dipenuhi bunga. Dia tak tahan lagi melihat semua itu. Dia meminta agar hantu itu membawanya pulang. Tolong bawa aku kembali. Aku sekarang mengerti. Aku akan mengubah cara hidupku. Aku tak akan pelit dan pemarah lagi. Aku berjanji. Tiba-tiba dia sudah ada di rumahnya. Untungnya sekarang belum jam 12 malam. Anjingnya mulai menggonggong. Tuan Scrooge melihat bahwa hari belum berganti. Dia masih punya waktu untuk mengubah beberapa hal. Dengan bahagia, dia melompat ke jalan. Pertama-tama, dia mengunjungi penjual daging. Dia membeli daging kalkun besar dan meminta agar diantarkan ke rumah pembantunya. Lalu dia membeli mainan dan meminta agar mainan itu diantarkan ke rumah pembantunya. Lalu dia lari menuju rumah saudaranya. Dia ikut makan malam bersama keponakan yang mengundangnya. Malam itu, mereka merayakan malam tahun baru bersama. Kemudian dia memastikan putra pembantunya mendapatkan pengobatan. Dia mengobati anak itu seperti putranya sendiri. Dia membantu orang miskin. Dia kini lebih ramah kepada orang-orang dan memperlakukan mereka dengan baik. Dia tak pernah kasar, egois, atau pelit lagi. Dan keadaan pun kini berubah. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan cerita. Tadi kita mendengarkan cerita dari Tuan Scrooge. Ya, dia awalnya awalnya orangnya pemarah, pelit lagi. Dia tidak disukai banyak orang. Bahkan sampai-sampai orang-orang terdekatnya pun tidak dia sukai. Itulah orang pemarah. Makanya tadi ayat firman Tuhan kita berkata bahwa si pemarah akan menimbulkan pertengkaran, tetapi orang yang cepat gusar akan banyak pelanggarannya. Jadi adik-adik yang ada di rumah, tahun baru ini jadi anak yang baik ya. Jangan suka marah, jangan suka pelit ya. Jadi anak yang baik dan jadi orang yang sabar. Jangan suka pemarah. Nanti kalau jadi pemarah seperti tadi tuh banyak masalah. Adik-adik nanti tidak ada banyak teman, tidak ada orang yang suka dengan adik-adik. Bahkan adik-adik juga nanti akan dibenci oleh banyak orang. Dan juga Tuhan paling tidak suka dengan anak yang suka marah-marah. Tidak boleh marah-marah ya. Jadi kalau misalnya kalian melihat ada orang yang marah-marah, bilang, nggak boleh marah-marah loh. Nanti Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus tidak suka. Memang Tuhan Yesus pernah marah, tapi Tuhan Yesus bukan pemarah loh. Tuhan Yesus itu sangat tidak suka dengan anak yang pemarah. Ya, jadi adik-adik yang ada di rumah, ingat ya firman Tuhan ini. Kita baca lagi ayat firman Tuhannya ya. Dari Amsal pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-22. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Jadi sekali lagi, orang yang pemarah itu akan membuat pertengkaran, banyak pertengkaran di mana-mana. Dan juga orang lekas gusar ya, orang yang punya tidak teratur akan banyak sekali pelanggarannya. Salah satunya apa? Salah satunya dibenci oleh orang. Orang yang tidak rapi, orang yang pelit, orang yang cepat marah adalah orang yang banyak melakukan pelanggaran. Kenapa dibilang cepat gusar? Karena orang yang cepat gusar itu adalah orang yang ceroboh, melakukan sesuatu tidak hati-hati. Jadi adik-adik yang ada di rumah, selain
Jangan pemarah. Tadi kita memiliki banyak sekali pemahaman dari firman Tuhan ini. Jangan suka marah, jangan pelit, dan jangan ceroboh. Supaya apa? Supaya kita menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kita harus berubah nih. Di tahun 2021 ini kita menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang baik, anak-anak yang mengasihi Tuhan. Terima kasih ya sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Tapi adik-adik ingat, harus melakukannya. Jadi kalau adik-adik udah mulai marah nih, ya ampun, firman Tuhan kemarin aku dengar gak boleh marah-marah. Jangan marah-marah, karena marah-marah itu tidak disenangi oleh Tuhan. Oke? Janji ya? Janji? Janji. Kak, emang Alkitab gak boleh kita marah? Boleh marah, siapa bilang gak boleh marah? Seperti Tuhan Yesus pada waktu itu di bait Allah dijadikan tempat jualan segala macam. Lalu Tuhan Yesus datang marah, membolak-balikan semuanya itu. Karena dia apa? Dia marah karena rumah Tuhan dijadikan tempat jualan. Gak boleh. Makanya Tuhan Yesus marah. Kita boleh marah, tapi marah terhadap yang jahat. Kita marah terhadap segala sesuatu yang membuat kita jatuh dalam dosa. Kita harus marah. Misalnya ada teman kita yang mengajak kita, ayo kita lempar rumahnya dia, ayo kita berantem dengan dia, ayo kita bertengkar, kita musuhi dia. Kamu harus marah. Gak boleh, aku gak mau aku buat jahat. Nah, itu boleh marah yang seperti itu, marah terhadap yang jahat. Tetapi adik-adik harus tetap mengasihi. Karena apa? Kalau kita mengasihi, kita akan menjadi anak yang sabar, kita akan jadi anak yang selalu berbuat baik kepada orang. Ingat ya, firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah kiranya firman Tuhan ini kami lakukan dalam hidup kami. Dan kami menjadi anak-anak yang lekas sabar dalam setiap hal. Sehingga kami tidak menjadi anak-anak pemarah, melainkan anak-anak yang sabar dan tidak pelit, melainkan menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu ini. Dan hari ini kami berdoa Tuhan memberkati anak-anak yang menonton, mendengarkan firman Tuhan saat ini. Tuhan menolong mereka agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang sabar, pribadi-pribadi yang baik. Sehingga di tahun 2021 ini anak-anak boleh menjadi anak-anak yang berubah. Dan mereka boleh mengasihi Tuhan senantiasa. Menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kerinduan kami. Tuhan menolong memberkati agar COVID-19 ini boleh cepat selesai dan kami boleh kembali lagi berkumpul bersama dengan teman-teman, beribadah bersama, dan kami boleh terus mengasihi Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami berdoa Tuhan, berkati terus tayangan Eben Kids ini agar terus menjadi berkat, berkati Papa Mama, berkati semua orang yang mengasihi Tuhan, bahkan berkati semua hamba-hamba Tuhan, bahkan seluruh kakak-kakak Eben Kids. Tuhan memberkati. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih ya adik-adik. Happy New Year ya buat kalian semua. Selamat melanjutkan hidup. Dan ingat, harus menjadi berkat. Dan harus berubah menjadi anak yang sabar dan anak yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik di rumah, kita mau berdoa pada sore hari ini. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama. Dan kami biarlah semakin bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati, Indonesia ini Tuhan berkati. Biarlah dalam lindungan Tuhan, berkati Pak Jokowi sebagai presiden kami. Tuhan tolong berkati para menteri, para aparat keamanan, para tim medis yang berjuang untuk menangani virus corona. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk vaksin yang saat ini sedang diuji coba. Tuhan berkati, biarlah boleh dirasasikan kepada seluruh Indonesia sehingga boleh dirasakan dan COVID ini cepat berlalu ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk pelayanan Eben Kids. Ministry ini boleh terus berjalan dan baik. Dan melalui ini ada begitu banyak anak diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati untuk ketiga lembaga I3, STTE dan ATI. Biarlah juga melalui pelayanan live streaming ini ada begitu banyak orang diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Wah, luar biasa ya Kak firman Tuhan pada sore hari ini. Iya. Sangat memberkati kita. Bahkan adik-adik yang di rumah pastinya Kak. Tadi apa ya firman Tuhannya? Aduh Kak Berman ini sering lupa ya. Firman Tuhan itu mengajarkan kita anak-anak Tuhan Yesus tidak boleh marah, tidak boleh pelit. Tapi harus menjadi anak yang baik, anak yang sabar dan mengasihi sesama. Kades. Iya Kak Tahu nggak? Berman. Tadi waktu firman Tuhan itu aku lihat, perhatiin bener-bener. Oh bagus dong Sampai Kak. aku tertegur gitu tadi. Wah bagus luar biasa. Kades, aku mau komitmen tahun ini 2021 Kades. Untuk lebih baik lagi ke depannya. Iya Kak Berman, jangan cuma Kak Berman saja, tapi adik-adik yang di rumah maupun di studio kita harus berkomitmen menjadi anak Tuhan Yesus yang baik, menjadi anak Tuhan Yesus yang selalu sabar dan mengasihi sesama. Kades, Iya Kak Berman. ngomong-ngomong nih nggak kerasa ya. Udah 1 jam kita nemani adik-adik Eben Kids Ministry. Iya Kak Berman, itu karena kita semangat memuji Tuhan, makanya nggak terasa deh waktunya udah hampir 1 Iya, jam. iya. Kades, Iya Kak Berman. minggu depan masih ada nggak ya? Aduh, Kak Berman gak usah khawatir. Eben Kids itu selalu hadir di hari yang sama dan di jam yang sama Kak Berman. Oh iya ya. Iya dong Kak pastinya. Tolong dong Kades, kasih tahu dong di hari apa, jam berapa? Iya Kak Berman. Eben Kids Ministry selalu di hari Jumat jam 5 sore waktu Indonesia Barat Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. dan jam 7 malam waktu Indonesia Timur. Nah Kades, Iya Kak Berman. kita nggak terasa udah di penghujung acara, udah di akhir acara. Kita mau mengakhiri acara ibadah Eben Kids ini Kades. Iya, terus Kak kita mau ngapain? Untuk itu kita nggak boleh sedih lagi, kita nggak boleh lagi khawatir. Jelas. Iya, Kak karena Berman. minggu depan kita akan hadir lagi. Oh pastinya dong Kak. Untuk itu adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Mari kita naikkan tiada Berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Adik-adik yang di rumah maupun di studio, kakak mengundang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidup. Kita katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari adik-adik bersama-sama kita merayakan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita nyanyikan pujian ini, tiada berkesudahan. Tiada Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. hari berganti hari, hari berganti hari, Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidup. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Tuhan sama-sama ya Yesus adik-adik, baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke kakak-kakak Eben Kids, maju ke depan, kita akan nyanyikan yel-yel kita. Hey all join in, hey all join us. Mari kakak-kakak Eben Kids Ministry, sama-sama kita rayakan kebesaran Tuhan. Ayo kita rayakan yel-yel ini. Dengan sukacita kita mau nyanyikan pujian ini. Sama-sama yuk.
strong, together we'll be brave. Serukan pada dunia. Serukan pada dunia, kalau kita berbeda, kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Adventist, puji mulia Tuhan. Bersama Adventist, Tuhan bersatukan. Sekali Mari lagi kita kita kembali pujian ini. Yuk Hey all join adik-adik, in, hey all join us. dengan sukacita kita memuji Tuhan. Yuk sama-sama yuk. Hey all, join in. Hey all, join us. Hey all, join in. Hey all join us. Ya, Adventist be strong, Adventist be brave, Adventist be strong, together we'll be there. Serukan pada dunia. serukan pada dunia, kalau kita berbeda, kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Adventist, Puji mulia Tuhan. Bersama Adventist, Tuhan bersatukan. bersama Adventist, Puji mulia Tuhan, bersama Adventist, Tuhan bersatukan, Tuhan bersatukan, Tuhan bersatukan. sama-sama. Adventist be strong. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Bye-bye. God bless you. Happy and joy.